Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama dengan saya Fiska Oktaviana dengan NIM 7211419168 dari Arobel Akuntansi B 2019. Ingin sedikit menyampaikan tentang sistem mendukung pengambilan keputusan. Pemecahan masalah terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah. Pembuatan keputusan yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Fase pemecahan masalah itu ada 4, yaitu aktivitas intelijen, aktivitas perancangan, aktivitas pemilihan, dan aktivitas pengkajian. Nah, aktivitas intelijen itu sendiri adalah mencari di sekitar lingkungan kondisi yang baru dipecahkan. Lalu, aktivitas perancangan adalah menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Selanjutnya ada aktivitas pemilihan, yaitu memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Dan yang terakhir ada aktivitas pengkajian, yaitu memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Cara pandang sistem. Cara pandang sistem adalah memandang operasional usaha sebagai sistem yang menjadi bagian dan lingkungan yang lebih luas. Cara pandang sistem akan mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan, menekan pentingnya memiliki tujuan yang baik, menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama, mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungan, dan menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Struktur permasalahan dibagi menjadi 3, yaitu masalah terstruktur, yaitu terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Lalu ada masalah yang tidak terstruktur, yaitu masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Dan masalah semi terstruktur adalah masalah yang terdiri atas beberapa elemen dan hubungan dipahami oleh si pemecah masalah dan beberapa tidak dapat dipahami. Jenis keputusan dibagi menjadi 2, yaitu jenis keputusan dibagi menjadi 2, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram adalah bersifat repetitif dan rutin dalam prosedur tertentu digunakan untuk menangani sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap baru setiap kali. Sedangkan keputusan tidak terprogram adalah bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi. Pemodelan matematika. Jenis model dibagi menjadi 4, yaitu model fisik, model naratif, model grafis, dan model matematis. Model fisik adalah gambaran 3 dimensi entitas. Model naratif adalah menggambarkan entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. Model grafis menggambarkan entitas dengan abstraksi garis, sedangkan model matematis adalah setiap rumus atau persamaan matematika. Pengguna model dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama memberikan pengertian, yang kedua memfasilitasi komunikasi, dan yang ketiga memprediksi masa depan. Kelas model sistematis dibagi menjadi 4, yaitu model statis atau dinamis, model probabilitas atau deterministik, model optimasi, dan model suboptimasi. Model statis atau dinamis yaitu tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabelnya. Model optimasi yaitu memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif yang ditampilkan. Model probabilitas atau deterministik yaitu melibatkan probabilitas atau tidak. Sedangkan model suboptimasi adalah memungkinkan seorang manajer untuk memasukkan seperangkat keputusan. Simulasi dibagi menjadi 2, yaitu skenario dan variabel keputusan. Skenario adalah menggambarkan kondisi yang memengaruhi simulasi, sedangkan variabel keputusan yaitu nilai input yang dimasukkan manajer untuk mengukur dampak pada entitas. Kelebihan dan kekurangan pemodelan matematika. Yang pertama, kelebihan, yaitu ada proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Lalu, kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan dengan cara memberikan kemampuan untuk mengevaluasi keputusan dalam waktu yang singkat. Dan yang ketiga ada
hal upaya coba. Yang selanjutnya ada kekurangan, yaitu yang pertama, kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Dan yang kedua, kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan manusia. Kecerdasan buatan memiliki wilayah, yaitu dibagi menjadi 4, yaitu sistem bakar, algoritmik, jaringan saraf tiruan, dan agen cerdas. Sistem bakar adalah program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik. Jaringan saraf tiruan yaitu meniru fisiologi otak manusia. Algoritmik yaitu menerapkan proses yang terkuat yang selamat, dan agen cerdas yaitu yang digunakan untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan komputer yang berulang-ulang. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.